Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua kelas 12 IPS dan IPA ketemu lagi dengan Pak Tiar dalam pembelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia. Nah, kali ini melanjutkan pertemuan pada materi yang sudah kita bahas pada bagian-bagian sebelumnya. Kali ini kita akan membahas lanjutan daripada demokrasi liberal, yakni tentang demokrasi terpimpin ala-ala Presiden Soekarno. Nah, di sini masih bersama saya Tauku Tiar Hardiansyah. Nah, kita lihat apa yang mau kita bahas. Yang pertama adalah pengertian demokrasi terpimpin. Kita akan bagi materi ini menjadi dua bagian, ya. Bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin sebagai sebuah istilah pertama kali digunakan oleh Bung Karno secara resmi pada tanggal 10 November 1956 di sidang konstituante di Kota Bandung. Demokrasi terpimpin dibuat dikarenakan timbulnya perlawanan terhadap keburukan yang ada karena praktik demokrasi parlementer yang ada sebelumnya atau yang sudah kita kenal sebagai demokrasi liberal yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum UTS. Ya, anak-anak sekalian. Nah, untuk itu bagian ini adalah bagian kelanjutan dari demokrasi liberal yang dianggap tidak baik dan digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Nah, kita lihat di sini anak-anak semua, ya, tentang menuju demokrasi terpimpin. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu di Indonesia sehingga nanti demokrasi terpimpin bisa diterapkan. Nah, kita lihat yang pertama. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1955, kehidupan sosial politik Indonesia belum pernah mencapai kestabilan nasional. Itu betul banget. Kenapa? Karena kabinet silih berganti membuat program-program kerja yang tidak dilaksanakan secara optimal. Karena baru 2 tahun ganti, belum setahun setengah bahkan sudah ganti misalkan. Nah, di sini partai-partai politik pun itu bersaing dan saling menjatuhkan, ya, dan Dewan Konstituante tidak menjalankan tugasnya. Nah, apa sih tugas dari Dewan Konstituante? Adalah Dewan ini dibentuk dalam pemilu 1955 untuk membentuk calon undang-undang dasar yang baru untuk Indonesia, menggantikan Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar 1949 RIS, dan menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Namun, memang pada kenyataannya sejak lembaga ini dibuat tidak pernah ada kata sepakat tentang susunan dalam Undang-Undang Dasar yang akan dibuat, dan itu memang tidak pernah terjadi. Nah, kondisi tersebut membuat Bung Karno ingin untuk mengubah partai-partai politik yang ada sehingganya bisa disederhanakan. Ya, jadi menyederhanakan partai merupakan jalan Bung Karno, dan untuk mewujudkan keinginannya pada tanggal 21 Februari 1957 di hadapan para tokoh politik dan militer, ya, beliau menawarkan konsepsinya yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Nah, konsepsi ini nanti menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat. Artinya ada wakil-wakil dari Partai Nasional Indonesia, dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dari NU, dan dari unsur Partai Komunis Indonesia. Nah, disinilah PKI nanti mulai mendapatkan tempat yang tanda kutip istimewa di tangan Presiden Soekarno, dan pada akhirnya mereka melakukan kegiatan pemberontakan pada tahun 1965 yang akan datang. Kan gitu ya, anak-anak sekalian, untuk bagaimana nanti peran PKI sangat kuat di sini. Nah, kita lanjutkan, tentang masih menuju demokrasi terpimpin. Nah, kita lihat di sini, ya, Presiden menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai dari tahun 1950 sampai tahun 1959 pada akhirnya itu tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Maka dari itu, Soekarno ingin mengganti dengan demokrasi terpimpin menurut konsepsi dia. Nah, pemikiran yang terkandung dalam demokrasi terpimpin itu adalah, ya, yang pertama, pembaruan struktur politik harus diberlakukan demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan aspirasi masyarakat yang seimbang. Artinya seimbang ini nanti akan seperti apa? Kita lihat nanti, ya. Yang kedua adalah pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang merupakan wakil-wakil partai dan kekuatan golongan baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno sebagai golongan fungsional atau golongan karya. Kelak nanti golongan karya akan disingkat Golkar dan terus digunakan oleh Presiden Soeharto juga, ya, untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun dengan menggunakan Golkar sebagai alat politik
Nah, ini asalnya memang dari Presiden Soekarno, golongan fungsional atau disebut golongan karya. Nah, itu dia anak-anak sekalian. Nah, situasi demokrasi liberal yang semakin dalam tanda kutip merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan membuat bangsa ini diambang perpecahan, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ya dengan yang namanya Dekret Presiden. Nah, Dekret Presiden di sini upaya untuk menuju demokrasi terpimpin memang sudah dirintis oleh Presiden Soekarno. Nah, artinya di sini titik puncaknya ya pemberlakuan demokrasi terpimpin adalah adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah-langkahnya ya apa sih yang dilakukan di sini ya sebelum Dekret Presiden yang isinya nanti adalah yang pertama bubarnya konstituante, yang kedua kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan nanti akan membentuk MPRS dan DPAS kan gitu ya. Itu nanti isinya tolong dihafalkan atau diingat-ingat. Nah, langkah-langkahnya di sini adalah Dewan Nasional 6 Mei tahun 1957. Nah, Soekarno mengganti demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin. Lalu usulan Kepala Staf Angkatan Darat Maijen A.H. Nasution yang mengajukan usul tertulis untuk kembalinya UUD 45 sebagai landasan demokrasi terpimpin karena tadi Badan Konstituante gagal membentuk undang-undang dasar yang baru. Ya, anak-anak sekalian, yang berikutnya mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1945 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya ya UUD 1945 ya. Nah, ini keputusan pada tanggal 19 Februari 1958 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya UUD 45 ya. Oke, nah ini nanti diperbaiki untuk tanggal tahunnya ya 1945 ini diganti 1958 ya tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya UUD 45. Nah, yang berikutnya ya anak-anak sekalian isinya. Nah, tadi sudah kita singgung sebagian ya. Yang pertama adalah konstituante dibubarkan. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, akan ada pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara atau DPAS. Nah, inilah isi Dekret Presiden. Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, tolong dihafalkan ya. Cenderung sering muncul pada soal-soal. Nah, setelah Dekret Presiden berlaku, maka peta kekuatan politik nasional sedikit ada perubahan. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Otomatis ya, Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Nah, dihidupannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya untuk menanamkan pengaruhnya pada pemerintahan. Nah, selain Angkatan Darat, ya adik-adik semua, kita sebut satu nama di sini, ya kekuatan baru adalah Partai Komunis Indonesia saat itu. Nah, PKI kemudian menjadi boom kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Dengan berhasil menggait hati rakyat, maka PKI jadi partai pemenang nomor 4. Nah, di sini ya dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. PKI menyokong gagasan Nasakom. Nasakom adalah nasionalis, agama, dan komunis, sehingga PKI memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang telah diberikan oleh Presiden Soekarno untuk menekan pengaruh Angkatan Darat dalam pemerintahan. Nah, akhirnya di sini anak-anak semua kita bisa katakan bahwa PKI semakin kuat dan memang respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Ya, partai baru yang pernah diobrak-abrik oleh pemerintah Belanda, pemberontakan 1926 dan pemerintahan Soekarno pada 1948 dengan ketuanya Dipa Nusantara Aidit, PKI kembali bangkit ya untuk meningkatkan pamor politiknya. Nah, ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak, sehingga PKI terhindar karena tidak sedang memberontak. Nah, hanya pernah melakukan pemberontakan PKI Madiun dan 1926
ya itu pernah dianggap memberontak PKI, tapi saat 1955 sampai 1965 PKI adalah partai yang anteng, tidak pernah memberontak, dan memang kata ketuanya kalian ikuti semua kata Presiden Soekarno, dan tentu bikin Soekarno makin sayang deh sama PKI kan gitu ya. Nah itu dia anak-anak semua, sehingga nanti dalam demokrasi terpimpin ya Partai Komunis Indonesia sangat tenar pamornya gara-gara Nasakom. Nah ada apa saja peristiwa lain di seputar yang namanya demokrasi terpimpin? Tentu ada yang gemilangnya juga ya. Yang pertama adalah pembebasan Irian Barat. Nah di sini latar belakangnya adalah sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan bahwa daerah kekuasaan Indonesia adalah daerah Hindia Belanda, termasuk wilayah Barat Papua, tapi Belanda menganggap nggak bisa gitu. Katanya Papua itu ya masih menjadi salah satu provinsi dari kerajaan Belanda. Nah akhirnya di sini pemerintah Indonesia menentang hal ini, dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Nah tapi akhirnya dengan forum-forum internasional, Presiden Soekarno memimpin Indonesia untuk merebut Irian Barat atau Papua, ya itu belum ada dukungan ya secara diplomasi. Akhirnya pemerintah Indonesia udah gemes. Nah namun akhirnya perjuangan diplomasi pun nanti akhirnya gagal ya. Nah ditempuh secara dua tahap diplomasinya. Yang pertama secara bilateral melalui perundingan dengan Belanda, tidak melibatkan badan-badan internasional lain, hanya Belanda saja, tapi tidak ada jalan terang ya. Jadi memang katanya di sini dalam KMB dijanjikan bahwa Irian Barat akan diserahkan 1 tahun setelah penyerahan kekuasaan. Namun di sini Belanda sangat ingkar janji, gagal lah akhirnya. Nah itu ya. Lalu diplomasi dalam forum-forum luar, dalam forum-forum PBB, dengan membawa masalah Indonesia Belanda ke sidang PBB dilakukan sejak kabinet Ali Sastro Amijoyo I, bahkan sampai Ali II atau Pak Ali Sastro Amijoyo menjabat kembali sebagai Perdana Menteri Indonesia. Ini juga nggak berhasil karena menganggap masalah Irian Barat merupakan masalah internal antara Indonesia Belanda. Jadi negara-negara Barat justru masih memperjuangkan mendukung posisi Belanda. Nah Indonesia justru mendapat dukungan dari negara-negara peserta KA di Bandung yang mengakui bahwa Irian Barat merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak puas dengan perjuangan diplomasi, akhirnya pemerintah Indonesia melakukan perjuangan konfrontasi politik, ekonomi, dan militer. Nah, konfrontasi ekonomi ya itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset-aset dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Konfrontasi ekonomi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB, diumumkan pembatalan utang-utang RI kepada Belanda. Yang kedua, selama tahun 1957 dilakukan pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, melarang terbitan-terbitan film maupun koran maupun poster berbahasa Belanda, melarang penerbangan kapal-kapal Belanda, dan memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia. Nah, selama tahun 1958 sampai 1959 dilakukan nasionalisasi, menjadikan milik asing sebagai punyanya Indonesia terhadap kurang lebih 700 perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Berikutnya, mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dan Rotterdam ya, itu akhirnya dipindahin, nggak ke Belanda lagi tapi ke Bremen atau Jerman. Otomatis secara ekonomi Belanda tidak bisa lagi nanti mengutak-atik kepentingan Indonesia. Nah akhirnya ada juga selain ekonomi langsung politik. Nah ini juga luar biasa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Yang pertama, tahun 1951 Kabinet Sukiman menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda itu hubungan bilateral biasa, bukan hubungan uni statut ya, bukan lagi uni Indonesia Belanda. Yang kedua, tanggal 3 Mei 1956 pada masa Kabinet Ali II diumumkan pembatalan semua hasil KMB. Yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Soasiu, Tidore, Maluku ya, dan Zainal Abidin Shah, Sultan Tidore sebagai gubernurnya. Dilantik pada tanggal 23 September 1956. Nah, Provinsi Irian Barat meliputi Irian, Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Ya, sebagian besar ada di Provinsi Maluku saat ini wilayahnya. Yang berikutnya, keempat, tanggal 18 November 1957 terjadi rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Yang kelima, tahun 1958 pemerintah RI menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda
dan pemecatan semua pekerja warga negara Belanda di Indonesia. Dan yang keenam, tanggal 8 Februari 1958 dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat, dan akhirnya 17 Agustus 1960 resmi pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Nah, ini langkah yang menurut kita sangat berani, luar biasa dari Presiden Soekarno dan rekan-rekan saat itu. Nah, yang ketiga, konfrontasi militer. Jadi nggak puas dengan diplomasi ekonomi, ya, nggak puas dengan diplomasi politik. Nah, langsung ke militer. Akhirnya Presiden Soekarno tidak sabar di sini, ya, karena memang Irian belum dikasih juga. Dampak dari tindakan konfrontasi politik dan ekonomi tersebut, maka tahun 1961 dalam sidang Majelis Umum PBB terjadi perdebatan mengenai masalah Irian Barat. Akhirnya di sini Amerika akhirnya berperan juga, turun tangan. Diplomat Amerika Ellsworth Bunker bersedia menjadi penengah dalam perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan rencana Bunker. Yang pertama, pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, setelah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. Yang ketiga, pelaksanaan penyelesaian masalah Irian Barat akan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Dan yang keempat, guna menghindari bentrokan fisik antara pihak-pihak yang bersengketa, maka diadakan pemerintah peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Nah, ini dia anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, untuk bagian pertama kita sudah berakhir. Dan nanti akan banyak kita diskusikan mengenai hal-hal yang memang perlu kita berikan keterangan tambahan, dan nanti anak-anak semua bisa saling tukar pikiran, menambah referensi dari buku atau sumber internet yang lain untuk materi kita pada bagian pertama ini. Nah, demikian ya anak-anak semua untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan. Ya, untuk bagian yang kedua, kita akan melanjutkan tentang bagaimana langkah-langkah militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menempuh atau mendapatkan Papua. Ya, oke. Yang pertama tentu dilakukanlah operasi Trikora. Ya, 3 Komando Rakyat. Bagian kedua nih ya. Isinya apa Trikora itu? Ya, adalah satu, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan pendeklarasian itu, maka surat keputusan Presiden muncul nomor 1 tahun 1962. Nah, juga ada operasi rahasia. Di sini menyusupkan sukarelawan ke Papua Barat ya, dan juga ada pertempuran yang luar biasa di Laut Aru yang mengakibatkan gugurnya Komodor Yos Sudarso bersama kapalnya Macan Tutul. Nah, ada pula operasi penerjunan penerbang dan operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia, karena teman-teman harus tahu bahwa militer kita saat itu yang terkuat di Asia. Ya, nih, jadi banyak yang takut kepada Indonesia saat itu ya, dengan perkembangan militer kita yang sangat luar biasa, maka Trikora dengan mudah dilaksanakan. Nah, akhirnya akhir dari konflik Irian Barat seperti apa sih? Yang pertama adalah adanya persetujuan New York. Ya, pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di markas besar PBB di New York. Akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA, United Nations ya, Transition, untuk di sini pada masa transisinya pemerintahan di Irian Barat, menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua dan melahirkan organisasi Papua Merdeka. Akhirnya memang OPM di sini sebagai organisasi dalam tanda kutip yang menginginkan kemerdekaan untuk orang-orang Papua itu sudah sejak lama terbentuk ya, adik-adik semua pada tahun 1965. Nah, akhirnya diadakanlah pada tahun 1969 PEPERA, penentuan pendapat rakyat, yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Nah, hasil PEPERA ya singkat cerita adalah Papua bergabung dengan Indonesia. Nah, namun tetap saja di sini organisasi Papua Merdeka itu memang dicurigai keputusan itu. Ya, walaupun demikian, Amerika Serikat yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Soviet mendukung hasil ini, dan Papua resmi menjadi bagian provinsi ke-26 Indonesia dengan nama Irian Jaya. Nah, akhirnya memang jadilah Papua sebagai provinsi ke-26 Indonesia.
Nah, setelah penggabungan ada peristiwa apa di sini? Nah, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut. 1. Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945, namun masih dipegang oleh Belanda. Yang B, Belanda berjanji menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia dalam konferensi meja bundar. C, penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda. D, penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua. Nah, ini pasca penggabungan. Nah, kita lihat di sini ya adalah ya simbol-simbol atau bangunan-bangunan yang memang ada di Papua. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah menarik adalah konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Ya, di sini anak-anak sekalian, latar belakangnya pada tahun 1962 sampai 1966. Di sini awal konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Intinya bahwa di sini melibatkan Inggris yang memang menyatakan dia ingin membentuk Federasi Malaysia. Nah, berarti Soekarno menuduh Malaysia sebagai boneka Inggris dan menyatakan perang. Ya, yang lebih terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia. Nah, Soekarno semakin bergelora ketika demonstrasi di Malaysia melakukan aksi protesnya dengan menginjak lambang Garuda dan membakar foto Soekarno. Nah, ini semakin luar biasa membuat Presiden Soekarno marah. Nah, akhirnya di sini adalah keluar pernyataan Ganyang Malaysia. Nah, Soekarno awalnya tidak ingin ada konfrontasi. Ya, tapi karena atas saran dari pemerintah Inggris, maka pemerintah Malaysia melanggar perjanjian Manila yang menyatakan akan diadakan referendum oleh PBB. Nah, berarti pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan langsung menindaknya. Jadi Presiden Soekarno marah, ya, dan Indonesia banyak melakukan propaganda bahwa Inggris adalah bikin negara boneka di Malaysia, kan gitu ya. Tuh, nah banyak penyebaran selebaran, ya, disebarluaskan dari udara. Nah, ya, jadi di sini langkah-langkah yang dilakukan Soekarno memang sangat provokatif. Nah, akhirnya di sini akhir dari konfrontasi ini adalah penarikan mundur Indonesia dari Sabak dan Sarawak dikarenakan 1966 Indonesia mengalami gerakan 30 September dan nanti langsung digantikan Jenderal Soeharto yang akhirnya berdamai, menyetujui perjanjian Bangkok dan nanti akan meletakkan dasar-dasar untuk berdirinya ASEAN. Ya, oke, kan gitu ya anak-anak semua. Oke, nah perkembangan politik sudah. Nanti kita akan coba diskusikan perkembangan politik itu tentang ya apa saja sih penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin secara politik dan secara ekonomi. Nah, kita lihat di sini ya, sejak diberlakukan kembali UUD 45 ya, reordering ekonomi mulai berlaku, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal diawasi negara. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Nah, langkah-langkah yang diambil antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional dan melakukan senering atau memotong mata uang kertas yang nilai nominalnya 500 dan 1000 rupiah, masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Nah, ini senering. Ya, dasarnya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959. Jadi mengurangi banyaknya uang yang beredar ya untuk kepentingan perbaikan keuangan dan ekonomi negara. Nah, ini ya, jadi memang secara ekonomi harus dilakukan ya untuk kebijakan-kebijakan yang segera diharapkan dapat memulihkan perekonomian negara. Nah, upaya perbaikan ekonomi yang lain membentuk panitia 13 selain orang-orang ahli ekonomi, ada pimpinan parpol, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi, pimpinan DPR, DPA, kemudian menghasilkan deklarasi ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi dalam melaksanakan ekonomi terpimpin. Nah, ini intinya ya. Jadi memang perbaikan sudah banyak dilakukan upayanya oleh Presiden Soekarno ya. Namun memang ekonomi ini tetap jatuh ya, karena memang anggaran belanja tiap tahunnya meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Karena memang Bung Karno ingin dalam masa demokrasi terpimpin membuat bangunan-bangunan ya sebagai ikon-ikon yang terkait unsur politik supaya nanti Indonesia terkenal dengan nama yang namanya adalah Proyek Mercusuar, gitu ya. Nah, ini jadi intinya adalah sebenarnya politiknya Bung Karno ya, walaupun Bung Karno ini terlalu ambisius untuk masa senjanya dalam tanda kutip ya, jadi luar biasa menggunakan uang negara untuk politik perang-perangan sehingga nanti inflasi semakin tinggi, harga barang naik sampai 300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah menyatakan uang 1000 rupiah menjadi 1 rupiah.
Nah, ini luar biasa. Nanti terjadilah yang namanya tritura atau 3 tuntutan rakyat. Nah, nanti sampai saat ini ya, sampai detik ini nanti tritura terjadi, nanti masa demokrasi terpimpin akan selesai, yang kemudian nanti akan masuk pada masa orde baru ya, orde lama tumbang, ditandai dengan terjadinya peristiwa gerakan 30 September yang dulu masih disebut garis miring G30S PKI. Demikianlah anak-anak semua, nanti akan ada beberapa hal yang kita diskusikan untuk pertemuan kedua ini dari materi kita yang judulnya adalah demokrasi terpimpin. Nanti akan kita banyak diskusikan tentang tritura, tentang awal lahirnya tritura, dan bagaimana nanti penyimpangan-penyimpangan, bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Bung Karno pada masa demokrasi terpimpin ya, dari segi politik dan ekonomi. Demikianlah, sukses selalu buat anak-anak semua, adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.